berangkat dari suatu eh, apa langkah ya, langkah eh, persepsi yang sama ya, bahwa eh, apa yang kita nanti buat standar-standar itu untuk memudahkan ya dosen-dosen kita yang baru dan juga dosen-dosen calon-calon dosen kita ke depannya. Nah, tinggal nanti memilih ya dan akan memperjelas arah atau orientasi keilmuan kita, tidak lagi terlalu kemana-mana gitu kan, sehingga yang kemudian akan membuat fondasi keilmuan kita itu jadi tidak terlalu rapuh ya. Nah, tapi kalau kita sudah punya standar berangkat dari persepsi yang sama, itu insya Allah nanti ujungnya ya akan memperkokoh atau memperkuat fondasi keilmuan kita, sehingga nanti kita bisa bebas memilih dari standar itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin itu aja jadi itu aja sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Nah, supaya nanti tidak ada yang merasa oh ya saya ini yang saya sampaikan begini, itu enggak ini. Pokoknya semua setara ya, dan semua akan kita apresiasi dan akan menjadi rujukan di dalam membangun standar ke depannya. Saya kira itu mungkin dari saya, Bu Nuri, silakan. Demikian untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurdin atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke sesi pemaparan. Mungkin dari Uncen dulu ya, karena tadi hadir dulu juga. Kemudian nanti dilanjutkan Umat, begitu ya. Oke, baik. Kemudian mungkin langsung saja dari Uncen, perwakilannya Pak Purnomo. Kami silakan untuk memaparkan. Akan share screen sendiri atau bagaimana, Pak? Iya, boleh di-spill. Oke, sebentar. Iya. Kayaknya Pak Pur pakai HP ya? Iya, karena kalau saya punya komputer ini suaranya tidak keluar, Prof. Oh. Iya, kemarin saya coba tidak keluar suaranya, makanya saya pakai HP. Ya. Baik, ini ranting ilmu dari Uncen ya. Monggo Pak Pur, silahkan. Terlihat ya? Oke, terlihat. Ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Purnomo. Kebetulan alumni UIN Sunan Kalijogo. Ya. Kemudian perwakilan daripada kampus Cendrawasih Jayapura. Oke, saya mulai pemaparan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Ketua Abdis PTKI dalam hal ini Pak Prof. Nurdin. Yang saya hormati Wakil Sekretaris serta Bendahara Asdip dan para kaprodi dan dosen-dosen senior yang ada dalam pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya masuk ke intinya atau pemaparan kepakaran, mungkin sedikit banyak saya akan menceritakan sedikit tentang ilmu perpustakaan di kampus Cendrawasih. Seperti pembukaan di awal-awal bincang saya dengan Prof di awal, saya akan masuk juga sedikit membahasnya.
supaya kita mengetahui kenapa latar belakang ada seperti itu, seperti pemaparan atau kepakaran yang ada di ilmu perpustakaan Universitas Cendrawasih. Sejarahnya, ilmu perpustakaan di Universitas Cendrawasih itu satu-satunya di Papua ya, di bagian timur. Antara Maluku sampai Papua hanya ada satu di Jayapura. Begitu jauh rentangnya ya, dari Maluku sampai Jayapura itu sangat jauh, berapa ribu kilometer ya, sehingga harus ada ya, sehingga pada waktu itu munculnya di tahun 2013 atas prakarsa Perpustakaan Nasional ya. Pada waktu itu Perpustakaan Nasional berkunjung di Jayapura, memandatkan bahwa mau tidak mau ilmu perpustakaan harus ada di Papua, sehingga dengan keterbatasan sumber daya manusia, tenaga pengajar harus diadakan ya, sehingga bahkan yang S1 juga bisa mengajar waktu itu ya. Seperti itu informasi yang saya dapatkan mengenai sejarah berdirinya ya. Sehingga rentan waktu antara 2013 sampai 2022 itu berapa tahun ya? 8 tahun ya. Ya, sekitar hampir 10 tahun ya. Itu baru akreditasi. Bayangkan, selama itu lulusan-lulusan itu tidak mendapatkan akreditasi, sehingga pada saat 2022 kebetulan asesornya Prof. Nurdin ya, pasti tahu banyak tentang sejarahnya ya, mungkin dari pemaparan dari pihak Uncen seperti itu ya. Jadi seperti itulah kendala kita. Kemudian kita pernah melakukan seminar ya, seminar tentang nomenklatur mata kuliah ya, termasuk nomenklatur ini ya, prodi ya. Dulu namanya perpustakaan saja ya, tidak ada informasi. Ilmu perpustakaan Uncen seperti itu ya. Kemudian tren-tren di luar sudah ilmu perpustakaan dan informasi, kemudian ada sains perpustakaan dan sains informasi dan lain sebagainya. Sampai tahun 2022 itu masih ilmu perpustakaan di Uncen ya, masih ilmu perpustakaan seperti itu, sehingga cakupan masih sekitar katalogisasi, manajemen perpustakaan, sekolah khusus dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada mungkin teman daripada Prof. Ibu Luki Wijaya ya, dari UI dulu. Kalau waktu itu kami mendengarnya dari Perpustakaan Nasional, tapi beliau di UI ya, itu datang kemudian memberikan masukan-masukan, kemudian penelitian-penelitian tentang mata kuliah ya, tentang mata kuliah yang diambil sekiranya adalah kebutuhan yang ada di Papua, kebutuhan yang kebutuhan yang pokok ya, sesuai dengan karakter dan budaya setempat seperti itu, sehingga muncullah beberapa mata kuliah yang kita ambil juga rujukannya dari UGM, dari UI seperti itu ya. Cuma kita sederhanakan, tidak seperti di kampus-kampus lain itu dia punya mata kuliah dengan sudah modern sekali ya, sudah bagus sekali. Kemarin sempat saya lihat dari UIN Sunan Kalijogo, dari yang lain tuh bagus-bagus. Tapi tidak apa-apa, kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di tempat tersebut seperti itu. Apa yang dibutuhkan di tempat tersebut, seperti kita tidak mungkin ambil yang muluk-muluk, ternyata di tempat itu tidak membutuhkannya seperti itu. Kemudian ada ya sesuatu yang patut saya syukuri juga. Kebetulan waktu tesis saya itu berkaitan dengan DPAD ya, itu
berkaitan dengan perpustakaan Gratama seperti itu ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan perpustakaan daerah yang di Papua. Mereka sangat sangat antusias sekali dengan apa yang saya paparkan di sana seperti itu ya, tentang Jogja seperti itu, perpustakaan Gratama itu seperti itu. Jadi mereka sangat antusias dan senang sekali seperti itu ya, sebagai masukan mungkin buat kepengurusan atau manajemen di sana ya, seperti itu. Oke, saya akan masuk ke pemaparan mata kuliah. Yang pertama itu dokumentasi dan kearsipannya. Ya, itu kalau deskripsi rantingnya bisa kita baca, itu penting. Mungkin dokumentasi dan kearsipan. Kalau di tempat lain mungkin arsip itu berdiri sendiri, tapi kalau di sini kita berusaha menggabungkan ya, supaya karena tidak jauh beda ya mungkin antara perpustakaan dengan arsip itu ya, karena banyak di tempat yang lain itu digabungkan antara gedung arsip dan perpustakaan, seperti perpustakaan dan arsip daerah seperti itu ya. Jadi kemudian katalogisasinya mirip-mirip, kemudian temu kembalinya juga kurang lebih seperti itu. Jadi kita berusaha menggabungkannya, dokumentasi dan kearsipan. Karena dulu ilmu perpustakaan itu masih bergabung di administrasi publik Uncen ya, jadi dia masih ngikut seperti itu. Sekarang sudah pecah ya, sehingga beliau Pak Suryono dari administrasi publik memegang mata kuliah tersebut seperti itu. Kemudian bahan-bahan rujukan ini pentingnya kalau kita layanan di perpustakaan itu, bagaimana kita mengetahui bahan-bahan rujukan yang ada seperti itu. Jadi pada saat mungkin pemustaka datang, dia ingin mengetahui, kita sudah bisa memberikan jawaban atau setidaknya kita memberikan pengarahan tentang apa yang diinginkan oleh pemustaka. Mungkin mata kuliah ini pernah atau diampuh oleh Bapak Misbahul Munir ya. Kebetulan itu adalah rekan saya, teman seperjuangan ya. Itu masih DLB ya. Beliau DLB. Jadi kita karena kekurangan sumber daya pengajar, beliau DLB. Jadi kita ambil dari tempat-tempat lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini ada 6, cuma terlewatkan 1. Ya, terus kemudian karena pentingnya juga promosi ya, promosi bagaimana perpustakaan ini bisa dikenal, tidak cuma hanya orang sekolahan saja yang kenal, tapi kita bisa mengenalkan kepada khalayak ramai seperti itu ya. Adanya pentingnya mata kuliah promosi dan pemasaran seperti itu. Jadi kebetulan mata kuliah itu saya sendiri yang mengampuhnya ya. Jadi betul-betul mata kuliah ini penting. Jadi perpustakaan mungkin yang khususnya yang ada di sini ya, terkadang itu tidak terlihat itu seperti perpustakaan seperti itu ya. Mungkin dia ada perpustakaan tapi jarang dikunjungi seperti itu ya, sepi seperti itu. Jadi kan dengan adanya mungkin pengetahuan tentang promosi itu, mahasiswa bisa buat video atau buat mungkin ini ya, poster-poster, atau bagaimana mereka bisa kreativitas mereka untuk mempromosikan perpustakaan itu ya. Ada eksis seperti itu ya. Jangan ada tempatnya tapi tidak ada pengunjungnya seperti itu. Banyak sekali kita jumpai seperti itu ya. Jadi memang promosi ini kan banyak ya, media-medianya banyak sekali, apalagi sekarang ini itu sangat banyak. Terus event-event, bagaimana event-event itu bisa jadi wahana untuk promosi seperti itu ya. Jadi itu penting sekali, sehingga harus kita adalah mata kuliah ini ya, mata kuliah ini. Kemudian
yang keempat ya, yang keempat tuh media teknologi dan bahan-bahan AFA perpustakaan. Ini diampu oleh Bapak Melkianus Rumbrewar ya. Beliau senior ya, senior di Uncen ya. Beliau awalnya adalah di perpustakaan, kemudian ditarik sebagai dosen ya, seperti itu. Jadi beliau mengampuh mata kuliah media teknologi dan bahan-bahan apa seperti itu. Kalau mengenai pembelajaran apa yang beliau sampaikan seperti yang tertera di deskripsi ranting ilmu. Kemudian ada mata kuliah pengembangan jaringan dan kerjasama ya. Penting sekali di sini kerjasama. Pertama, pengembangan jaringan ini kan maknanya agak luas sedikit ya. Tapi kita ini melihat dari kampus-kampus lain itu. Kita comot-comot seperti itu ya. Jadi kita akhirnya dapat seperti ini. Jadi pengembangan jaringan, jadi masuk jaringan ini ada yang dalam arti jaringan ini ya, jaringan internet ya di ruangannya. Kita belajar seperti itu, mungkin pengantar jaringan. Kemudian kerjasama ini kan kita untuk perpustakaan bisa eksis itu kan kita harus buka kerjasama dengan mitra atau stakeholder ya, yang bergerak di bidang pendidikan maupun perpustakaan, sehingga pentingnya kita untuk mempelajari jaringan kerjasama perpustakaan, sehingga mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rostini Anwar. Background beliau adalah ilmu komunikasi ya, jadi seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin tidak tertulis di situ, yaitu katalogisasi. Katalogisasi ini diampu oleh Ibu Dr. Evelia Ningsih. Kebetulan beliau juga ada LB ya, seperti itu. Jadi mungkin semua seperti ini ya, rangkaian ranting ilmu yang khusus perpustakaan ya, yang khusus untuk ilmu perpustakaan yang ada di Uncen. Sebenarnya ada mungkin manajemen perpustakaan sekolah dan manajemen perpustakaan perguruan tinggi, ada juga dibahas seperti itu, tapi kita tidak masukkan di ini karena itu per semester ya, mungkin semester karena kita kadang merangkap seperti itu ya, karena keterbatasan sumber daya pengajar seperti itu ya, hingga mungkin kendalanya kenapa bisa penerimaan kok tidak ada yang lulus seperti itu ya. Sebenarnya Uncen sudah berupaya untuk membuka pendaftaran, kemudian mungkin dari 5 formasi tidak ada yang berminat juga kan, sangat luar biasa. Jadi pernah di tahun 2022 itu kita buka formasi ilmu perpustakaan 5 formasi ya, di 5 formasi itu yang dapat cuma 1 dari Makassar ya, kemudian mengundurkan diri mungkin karena dia tidak siap dengan perjanjian kerja selama 20 tahun, akhirnya yang bersangkutan mengundurkan diri seperti itu ya. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi tidak mudah kita mendapatkan tenaga pengajar karena pemikiran orang di luar Papua itu tidak aman seperti itu ya. Tidak aman, sehingga mereka mungkin jadi pegawai negeri sebagai batu loncatan saja ya. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun diajukan pindah ke tempat masing-masing seperti itu. Banyak yang seperti itu ya, karena mungkin soal situasi saja. Tapi kalau seandainya sudah lama ya, hal itu biasa-biasa saja. Maksudnya hal-hal demo, kemudian ada anarkis atau ricu itu
memang sering, tapi kalau kita yang sudah biasa menanggapinya dengan biasa, tapi kalau yang belum itu menjadi shock ya, menjadi shock, takut dan lain sebagainya. Jadi seperti itu mungkin sedikit pemaparan dari ilmu perpustakaan Universitas Cendrawasih. Mungkin banyak kekurangannya. Semoga dengan bergabungnya Uncen bisa menambah wawasan kami, atau kita bisa sharing ya tentang mata kuliah, tentang apa saja yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya mungkin kalau kita menulis jurnal, mungkin kita bisa buang ke tempat-tempat universitas di anggota ini, mungkin bisa diterima seperti itu ya. Jadi kita bisa sharing pendapat ya, sharing mungkin suatu saat kita mau akreditasi, kita bisa bertanya-tanya di ruang ini, seperti itu. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kampus Uncen. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purnomo atas penjelasannya tentang terkait ranting keilmuan. Pak Nurdin akan merespon dulu atau langsung saja Pak? Kasih yang lainnya dulu. Oke. Maksudnya baik. yang teman-teman yang lainnya. Oke. Itu loh Pak Irianto itu sama-sama orang Papua itu loh. Oh tapi iya. dia nggak bertahan, langsung pergi tuh. Meninggalkan Papua. Kasih dulu sesama Papua. Oh, Mas Anto tuh mau ngobrol dulu nggak? Itu sama-sama PA. Ayo dibuka kameranya itu loh biar kelihatan. Lagi menunjukkan anak, Prof. Gitu. Oh. Baik. Sama Bapak, orang Papua itu. Betul. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau atau merespon dari apa yang disampaikan Pak Purnomo, saya silakan. Oke, mungkin lanjut dulu aja ya Pak Nurdin ya, atau gimana Pak? Biar dikelirkan dulu, biar nanti ada pemahamannya clear. Jadi mungkin saya dulu, yang lainnya nggak ada kasih komentar. Belum, gitu, kan? Belum mungkin. Halo Prof. Oh, Pak Oke, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Nurdin sebagai Ketua Umum Asdip, Bapak Ibu sekalian, dan khusus kepada Pak Purnomo. Salam kenal juga ya, salam kenal. Iya, selamat Pak. Ya, baik. Saya mendengarkan apa yang dipaparkan tadi, ya ikut merasa bangga dengan Pak Purnomo. Ya, perjuangannya cukup tangguh gitu. Baik, tadi sudah dipaparkan tentang mata kuliah, kemudian juga rantingnya yang sudah disebutkan, dan tadi kan kita sekilas melihat di tengah keterbatasan gitu ya. Lalu kemudian Pak Purnomo membagi ada beberapa yang barangkali bisa melingkupi, mewakili, misalnya bidang-bidang yang memang belum ada seperti promosi tadi kan bisa menggambarkan bahwa nanti bisa masuk kemana saja. Nah ini juga yang ingin saya mungkin minta ininya dari Prof dan juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita di tengah keterbatasan katakanlah ya, kalau kita memang banyak seperti di Jogja kan sudah kita pilih tuh rantingnya, yang dosen ini pakarannya yang ini gitu kan, yang ini teknologi, kemudian katalog ini pengorganisasian, kemudian ini sudah berbagi, bahkan mungkin berlebih gitu kan. Nah di tengah yang kekurangan itu, apakah misalnya kita bisa membuat kepakaran itu, artinya kan satu kepakaran yang bisa membawahi yang lain-lainnya. Seperti tadi kan Pak Purnomo tadi sudah mencoba, ini saya bagian dokumentasi dan arsip, ternyata kan nanti membawahi beberapa itu. Nah apakah misalnya karena dosennya ada berapa,
kan kita kalau rantingnya katakanlah ilmu perpustakaan berarti kan membawahi semua karena memang umum gitu kan. Nah, di bawah perpustakaan sedikit apa gitu, tapi ketika ada masyarakat membutuhkan ini, ternyata Pak Purnomo juga mungkin bisa, oh ini memang pakaran saya di situ. Artinya tidak, kalau Pak Prof Nurdin kemarin kan rigid gitu ya, anu ya gitu. Tapi ini agak naik dikit gitu. Apakah boleh seperti itu, Prof? Jadi artinya menaungi, jadi jangan sampai di tengah keterbatasan itu, wah ini nggak ada pakarnya gitu kan. Jadi karena saya sudah pakarnya ini, misalnya artinya tidak masuk kalau saya melakukan kegiatan yang tidak di lingkup kepakaran saya. Nah itu juga mungkin ini perlu diperbincangkan, apakah apa ya, kepakarannya itu bisa meluas sedikit gitu. Apakah kepakarannya memang harus tetap apa tadi pakarnya jelas gitu di bidang ini. Nah ini mungkin itu saja untuk membuka ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mewakili. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin dari Pak Purnomo akan merespon. Saya sangat apresiasi dari Pak Mulyadi, mungkin mewakili daripada saya punya nurani ya. Seperti itu mungkin bisa diperbincangkan di forum ini ya, seperti itu ya. Karena kita kalau dibilang pakar ya tidak pakar seperti ini. Karena saya juga belum PNS ya, belum PNS, jadi rasa-rasanya berbicara tentang kepakaran agak minder. Oke, seperti itu. Mungkin saya apresiasi daripada Pak Mulyadi mewakili daripada kita atau saya pribadi. Mungkin bisa dibahas di forum ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Purnomo, Pak Mulyadi. Prof Nurdin, monggo. Oke, saya sedikit ini ya, jadi biar mengulang lagi ya pada pertemuan pertama, kedua, ini kan pertemuan ketiga ya. Jadi hadirnya kepakaran ini kan untuk menindaklanjuti rumpun ilmu itu. Jadi untuk menindaklanjuti rumpun ilmu agar kepakaran itu betul-betul keluar gitu. Jadi bukan hanya tradisi pengajaran. Kita kan tradisinya pengajaran kan. Selama ini bukan hanya di ilmu perpustakaan, saya kira hampir semua. Karena model pemberian SK itu, SK-nya kan SK mata kuliah itu. Nah, baru nanti ketika mau SK rektor itu baru ada bidang itu kan. Nah, profesor dalam bidang apa gitu kan. Nah, kalau yang masih awal-awal itu mata kuliah SK dalam bidang mata kuliah itu padahal sangat beda sekali. Nah, dengan hadirnya rumpun ilmu itu sebenarnya ingin memperjelas ya kepakaran dalam cabang ilmu atau dalam prodi. Nah, di samping juga mungkin adanya politik anggaran kan. Jadi satu bidang ilmu profesornya banyak, nggak jelas mana keahliannya gitu kan. Nah itu saya kira yang akan diperjelas ya. Nah, di dalam konteks itu kita diminta untuk nanti membuat kepakaran itu loh. Dan memang tentu ini hubungannya dengan yang dosen karir kan. Kalau Pak Purnomo kan karena belum PNS, belum juga P3K, masih sifatnya honor ya. Itu memang belum, tetapi nggak harus ya kan, kita nggak ngerti tahun depan atau tahun ini Pak Purnomo juga diangkat kan. Amin. Jadi kita nggak bicara apakah itu PNS non PNS, tapi intinya bahwa ini nanti akan dipegangi oleh dosen yang betul-betul membangun karirnya ya dalam bidang ilmu perpustakaan ini. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kepakaran itu dia harus lebih tinggi, lebih luas daripada
mata kuliah. Nah, karena nanti orang kalau ini kan hubungannya mau naik pangkat, itu nanti ada syarat khususnya itu. Jadi mengajar paling tidak paling sedikit 3 mata kuliah yang relevan. Dan itu sejalan dengan sebenarnya kepakaran itu. Karena kepakaran itu nanti tentu bahan kajiannya apa yang dikaji, apa yang menjadi orientasi pengembangan keilmuannya, apa bahan kajiannya, apa yang akan dikaji menjadi seorang pakar dalam bidang apa itu, kan? Nah, makanya kemarin kalau katalogisasi, apa mata kuliahnya yang bisa dikembangkan gitu kan, menjadi mata kuliah mendukung katalogisasi tadi. Nah, makanya muncullah kemarin ada beberapa itu sebenarnya sangat representatif ya. Misalnya ada organisasi informasi kan, salah satunya katalogisasi, klasifikasi. Nah, kalau yang tadi dipaparkan itu kan masih satu, bahkan ada yang ya hampir semuanya sama kan, mata kuliahnya sama dengan kepakarannya. Meskipun sebenarnya itu luas kan, cuma nggak terlihat yang mana mata kuliahnya gitu kan. Nah itu nanti saya kira nanti nggak menjadi masalah, nanti kan akan kita bandingkan dengan yang lainnya kan. Nanti tinggal teman-teman dari UNC, nanti kalau sudah ada standarisasi tinggal melihat, oh ini yang tadi yang dipaparkan itu masuk kemana gitu kan. Dan kalau perlu nanti ya mata kuliah itu sebenarnya mata kuliah yang dimiliki oleh masing-masing prodi itu harus clear kan, mendukung kepakaran yang dibangun oleh prodi itu. Ini sebenarnya berhubungan nanti dengan karir itu. Jadi kepakaran itu berhubungan dengan karir. Dan juga nanti karir tertinggi dosen itu kan hanya satu, hanya boleh satu orang ya guru besar dalam satu kepakaran itu loh. Nah, makanya kalau salah nanti membuat juga misalnya kepakarannya terlalu lebar, nanti membatasi yang lainnya untuk menjadi guru besar kan. Atau misalnya terlalu rigid ya, terlalu kecil, membatasi dirinya juga untuk untuk mengembangkan gitu kan, apa yang akan dikembangkan dalam kepakarannya itu. Nah, sehingga kita menyampaikan bahwa buatlah kepakaran ya yang tidak terlalu rigid dan tidak terlalu luas. Bagaimana ambil middle kan, mana yang memiliki paling tidak 3 mata kuliah yang relevan mendukung kepakaran itu. Jadi seperti itu ya, Pak Purnomo. Jadi nanti nanti bisa melihat, nanti bisa diceritakan ke teman-teman sana gitu. Saya nggak ngerti gimana nanti di sana itu, karena ini kan nanti akan masuk ke sister. Kalau sudah masuk ke sister itu kan sudah terbaca gitu kan, oleh semua gitu kan. Nah kalau kemarin kan nggak ada yang lihat kan, nggak muncul kan apa kepakaran kita. Nah sister semua itu udah muncul semua, dan itu sudah untuk melakukan perubahan itu kan mungkin nanti agak sulit, nggak seperti sekarang kan. Itu sangat lokalitas ya kepakaran kita selama ini. Nah besok itu sudah nasional itu loh. Jadi ada standar keilmuan kita itu yang harus kita rujuk. Nah mungkin kedepannya itu akan berdasarkan kesepakatan asosiasi sebenarnya kepakarannya apa gitu kan. Nah tapi meskipun nanti kita bisa mengargue kan, oh ini begini loh, ini begini gitu kan. Nah, punya misalnya diferensiasi kultural. Ilmu ini harus hidup di dalam satu kultur yang tertentu dan berbeda dengan kultur yang lainnya gitu kan. Itu tentu tetap nanti kita akan memberikan advokasi pada perbedaan-perbedaan itu ya. Tapi harus ada standar generalnya, standar umum ya, yang nanti akan menjadi kita jadikan pijakan di dalam menentukan kepakaran kita untuk dosen-dosen ke depannya ya. Mungkin nanti juga sama Pak Pur, ketika nanti sudah jadi dosen kan akan menjadi dosen karir kan.
Nah, dia tinggal memilih gitu kan. Nanti kalau sudah Asdi punya standar, tinggal milih. Oh, saya kecenderungannya bidang ini, tinggal ngambil itu aja. Oh, ada mata kuliah. Nah, nanti prodi itu juga harus berupaya menyediakan mata kuliah mendukung itu. Nah, tapi lagi-lagi harus mengacu kepada profil yang dikembangkan oleh prodi itu. Ya, seperti itu ya, Pak Pur. Jadi itu nggak menjadi masalah gitu kan. Tapi nanti intinya itu satu kepakaran minimal nanti ada 3 mata kuliah yang mendukung kepakarannya itu. Nah, mungkin karena sekarang belum kalau sudah diterapkan nanti mau naik pangkat bingung nanti. Nah, kalau Pak Pur kan untuk tahun ini mungkin, tapi mudah-mudahan nanti ujungnya ya nanti ada penerimaan langsung terangkat lah, insya Allah. Jadi itu mungkin itu. Iya, terima kasih, Prof. Ya, moderator silakan. Ya, baik. Lanjut lagi. Terima kasih Pak Nurdin, Pak Mulyadi. Semangat Pak Purnomo. Pak Purnomo itu berarti alumni apa? UIN itu S1 atau S2-nya? S2, Ibu. S2. Itu tadi Pak Irianto Chandra tanya, Pak. Itu mahasiswanya Bu Marwe juga itu. Pernah diajar Bu Marwe ya? Prof itu pembimbing saya. Oh. Tapi diajar juga Bu Marwi ya? Diajar Bu Marwi ya? Iya. Iya. Itu ada Bu Marwi itu. Assalamualaikum Ibu. Masih ingat saya Ibu? Masih ingat Pak. Kebetulan Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Purnomo dari Uncian. Kemudian kita lanjut ya untuk pemaparan kedua dari Umat dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan, mendengar saya? Oke, Pak Ridwan mau share screen sendiri atau bagaimana? Bisa dibantu, Bu? Boleh. Bentar. Ada yang saya kirim di WA grup, Bu, yang barusan. Siap. Sebentar. Berikut ya Pak Ridwan ya. Betul ya? Ya. Yang baru Bu. Itu nggak lengkap yang ini. Yang ada yang saya barusan kirim di grup. Oke, sebentar. Ya, grup. Siap. Bisa saya mulai? Silakan Pak, silakan saya undi dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Asdip, Prof. Nurdin Laugo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen senior yang sempat hadir pada kesempatan malam ini. Sebelum saya memaparkan ranting ilmu yang ada di program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Muhammadiyah Mataram, sebelumnya saya menjelaskan dulu terkait dengan program studi kami, karena program studi kami ini program studi baru yang baru dibuka tahun 2021 kemarin. Nah, alhamdulillah saat ini mahasiswa kami sudah 3 angkatan, sekarang mau masuk 4 angkatan. Insya Allah di angkatan pertama itu alhamdulillah ada 1 kelas, angkatan kedua itu ada 3 kelas, dan angkatan ketiga itu turun menjadi 1 kelas. Nah, sebelum pembukaan prodi S1, sebelumnya kami sudah memiliki prodi D3 perpustakaan, dan saat ini sisa 1 angkatan lagi, dan rencananya nanti akan ditutup, dan kami akan fokus ke program studi S1 perpustakaan. Insya Allah yang di D3 sekarang tinggal tunggu mereka wisuda. Insya Allah mereka wisuda angkatan terakhir ini di bulan September nanti. Pada saat pembukaan prodi S1 itu ada beberapa dosen yang dipindahkan home base-nya ke S1. Itu karena total dosen
di D3 kemarin itu ada 6 dosen, ditambah beberapa dosen yang di luar dari bidang perpustakaan. Jadi yang 6 dosen ini benar-benar rumpun ilmunya sesuai dengan perpustakaan. Nah, yang tiga dosen pindah ke S1 home base-nya, yang 3 dosen masih tetap di D3. Jadi sekarang kami masih kekurangan SDM seperti yang di UNCE tadi, karena ada beberapa SDM kami yang sudah lulus PNS atau P3K tahun 2022 itu ada 1 orang, tahun 2023 kemarin ada 1 orang. Jadi sisa SDM kami sekarang ini ditotalkan dari S1 sama D3 saat ini itu ada sisa 6 orang gitu. Jadi yang terkait dengan oke, sudah masuk. Oh ya, benar ini Mbak Nur. Oke, ini sudah kita bisa lihat terkait dengan pemetaan ranting ilmu di program studi perpustakaan dan sains informasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Ada 6 ranting yang kami petakan sesuai dengan jumlah dosen. Selebihnya ada beberapa mata kuliah yang tidak masuk di ranting ilmu ini karena yang kami fokuskan untuk membuat ranting ilmu itu dosen yang ada sekarang gitu di 6 dosen ini. Terus ini yang pertama ini media dan komunikasi. Kebetulan ini di dosen pakarnya itu Pak Amin Saleh Sos M.Ikom. Beliau ini fokus ke komunikasi. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan media dan komunikasi ini ada 3 mata kuliah. 3 mata kuliah. Yang pertama itu pengantar ilmu komunikasi. Yang kedua itu mata kuliah inklusi sosial, dan di mata kuliah ketiga itu mata kuliah sosiologi. Selanjutnya ranting ilmu kedua yaitu sistem informasi manajemen. Kebetulan mata kuliah ini saya sendiri yang pegang, yaitu Ridwan SIPMM. Saya S1-nya di S1 Perpustakaan, S2-nya itu di Magister Manajemen tapi konsentrasi Manajemen Perpustakaan dan Informasi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen ini, yang pertama pengantar teknologi informasi, manajemen basis data, automasi perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan digital. Selanjutnya ranting ilmu ketiga yaitu organisasi informasi. Ranting ilmu ini dipegang oleh Pak Iwin Ardiawin Esos MA. Kebetulan beliau saat ini sedang melanjutkan studi lanjut S3-nya di Unair. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan ranting ilmu ini, yang pertama mata kuliah manajemen perpustakaan, perencanaan dan desain perpustakaan, sumber dan layanan informasi, pengantar ilmu kearsipan dan dokumentasi. Selanjutnya ranting ilmu keempat, informasi dan hubungan masyarakat. Nah, ranting ilmu ini dosen pakarnya yaitu Pak Lubis Esos M.Ikom. Dan beliau ini juga sedang lanjut studi S3 di Malang, Universitas Negeri Malang, kalau tidak salah saat ini. Kebetulan beliau dapat juga beasiswa sama seperti Pak Iwin, beasiswa BI. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan ranting ilmu informasi dan hubungan masyarakat ini, yang pertama mata kuliah Humas Perpustakaan, Informasi Society, Jasa Layanan Perpustakaan dan Informasi, Kerjasama dan Jaringan Informasi,
perpustakaan, pelayanan informasi anak dan remaja. Selanjutnya ranting ilmu yang kelima yaitu literasi informasi yang dipegang oleh Pak Iskandar Esos MA. Kebetulan beliau ini juga lulusan dari S2-nya di UIN Jogja. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan literasi informasi ini, yang pertama, mata kuliah literasi informasi dan media, pembinaan dan pengembangan minat baca, pengantar ilmu perpustakaan dan informasi. Selanjutnya, ranting ilmu yang keenam yaitu pengolahan bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka ini dosen pakarnya yaitu Ibu Hirma Susilawati SIIP MA. Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan pengolahan bahan pustaka ini, mata kuliah pertama yaitu klasifikasi, katalogisasi, analisis subjek, deskripsi bibliografi, preservasi dan konservasi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ranting ilmu yang ada di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekiranya ada tambahan, mungkin ada masukan dari Prof. Nurdin atau Bapak Ibu yang lain, bisa kami tunggu untuk perbaikan dari ranting ilmu yang kami susun ini. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya terkait ranting ilmu di umat ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang akan merespon apa yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan. Kami silakan. Monggo, mungkin Bu Marwi itu. Bu Marwi. Bu Marwi, monggo Bu Marwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih bertanya ke ini ya Pak Wan ya. Ketika menentukan beberapa cabang keilmuan ya yang ada literasi informasi, organisasi informasi, kan. Nah itu ada nggak dasarnya kita menentukan itu ya? Misalnya organisasi informasi nanti cakupannya apa saja? Kemudian yang informasi cakupannya apa saja? Kita ada acuannya pakai apa ya? Kemarin kalau kita dikerjakan pakai IFLA ya, nggak harus inflasi. Saya kalau itu nanti kan kita menjadi apa ya, keluarganya itu kan jelas ranting-rantingnya ya, masih tidak overlap dan mungkin nanti akan bisa juga dengan apa ya, ranting di yang lain. Karena misalnya tadi kalau yang di organisasi informasi deskripsi itu apa? Kan nanti juga ada pakar. Saya lebih ke tanya yang basic aja Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marwi. Silakan Pak Ridwan mau merespon dulu. Saya silakan. Izin Bu Nuriani, kebetulan tadi agak kurang jelas pertanyaan dari pernyataan dari Ibu Maria. Mungkin bisa disimpulkan mungkin? Ya, kurang lebih mohon maaf Bu Marwi, nanti saya dikoreksi ya untuk penentuan ranting ilmu apakah ada dasarnya seperti itu. Oke. Begitu Bu Marwi? Ya, singkatnya begitu Pak. Kurang lebih kayak gitu. Kita menentukan rumpun-rumpun tadi yang paling gitu apa rumpun ya itu berdasarkan artikel itu pakai apa gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Marwiyah terkait dengan bagaimana sih menentukan ranting atau rumpun ilmu itu.
seperti yang dijelaskan oleh Prof. Nurdin sebelumnya, untuk menentukan rumpun ilmu ini yang pertama dilihat dari background pendidikan terakhir yang ditempuh oleh SDM tersebut. Nah, contohnya seperti saya mungkin ya, saya ini kan bidang ilmu terakhir saya ini kan magister manajemen, tapi manajemen informasi dan perpustakaan. Nah, kita lihat lagi di mata kuliah yang kita dapatkan pada saat menempuh pendidikan tertinggi tersebut, ada mata kuliah yang berkaitan dengan sistem mungkin, manajemen dan sebagainya. Selain dari itu, untuk menentukan rumpun ilmu itu dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh dosen tersebut. Yang pertama terkait dengan kajiannya apa yang sering dilakukan, penelitian, pengabdiannya seperti apa. Terus keahliannya mungkin yang paling utama mungkin Bu. Apakah keahliannya itu di bidang teknologi atau pengolahan dan sebagainya gitu. Itu bisa menjadi acuan untuk menentukan ranting ilmu atau rumpun ilmu tersebut. Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Prof. Nurdin. Mungkin itu aja Bu Marwiah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Ya. Clear ya Bu Marwiah. Gimana? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu selanjutnya yang akan memberikan masukan atau tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan, Pak Mulyadi, kemudian Pak Nurdin, tadi Pak Karim, Pak Yanto, Pak Roni, Pak Purnomo atau Bu Umi, ada siapa lagi nih ya, Mbak Nisa, Mas Anto, Pak Irman, silakan. Oke. Oh ya Bu Maya, aduh saya nggak terlihat di layar saya. Silakan Bu Maya. Oke, baik. Mohon maaf saya tidak hidupkan layar karena lagi tidak berjilbab. Silakan Bu Maya. Bu Maya, Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah lihat nggak pakai jilbab kan. Kalau nggak pakai jilbab kan kelihatan. Mungkin pernah dulu di UI ya Prof ya, kelihatan. Ya, baik. Baik, sebenarnya saya ingin menanggapi sama dengan apa yang disebutkan tadi oleh Mbak Marwiah kawan saya. Ya, ini memang juga saya dengar tadi Pak Ridwan pemaparannya tentang bagian rumpun ilmu memang ada yang agak menggelitik sedikit. Kebetulan Pak Ridwan ini adalah mahasiswa saya senang sekali lihat beliau sekarang betul-betul jauh sangat berkembang dari pada terakhir yang saya ingat waktu kuliah. Alhamdulillah saya cukup berbangga melihat pusatnya berkembangnya Pak Ridwan ini. Saya cuma ingin mengomentari sedikit tadi tentang pembagian rumpun. Jadi tadi katanya berdasarkan latar belakang pendidikan dosennya. Nah ini kalau menurut saya mestinya bukan itu yang menjadi dasar ya. Ini mungkin perlunya kita di ASDIP ini segera menyepakati percabangan rumpun ilmu, karena saya rasa di sini ada pakarnya yang tahu asal muasal body of knowledge-nya masing-masing bidang ilmu yang ada di perpustakaan. Contohnya tadi yang saya tahu tentang rumpun ilmu di bidang organisasi informasi, karena kebetulan itu saya program juga. Jadi mestinya ini saya bilang untuk masukan kepada Pak Ridwan sejauh yang saya tahu ya, mestinya kalau bidang organisasi informasi itu biasanya turunannya adalah yang masuk di pengolahan bahan pustaka tadi. Itu tadi. Jadi kalau kami itu tidak ada rumpun pengolahan bahan pustaka karena dia
bagian dari organisasi informasi. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi informasi dalam lingkungan perpustakaan, yang ada di dalamnya tentu saja katalogisasi, klasifikasi, tadi subjek, kemudian tadi ada deskripsi geografi itu masuk dalam katalogisasi. Jadi itu sebenarnya yang sepengetahuan kami yang kami dapat dari UI, turunan-turunannya semua mata kuliah masuk dalam rumpun besarnya yaitu organisasi informasi. Sedangkan yang tadi yang saya dengar disebutkan oleh Pak Ridwan itu tidak ada sama sekali dalamnya karena ternyata dibuatkan sebuah cabang baru atau apa istilah baru, itu pengolahan bahan pustaka. Padahal kalau sepengetahuan kami, pengolahan bahan pustaka itulah masuk ke dalam organisasi informasi dalam ilmu perpustakaan. Jadi ini mungkin memang kita perlu segera merumuskan percabangan ilmu ini dan kemudian kita share kepada semua yang ada di sini bisa menjadi acuan supaya acuannya cukup seragam dan saya kira di sini banyak yang tahu percabangan itu dengan benar dan bisa membantu teman-teman yang mungkin masih bingung terhadap rumpun ilmu yang dan kepakaran yang tiba-tiba disuruh kita terapkan ini. Memang terus terang saya pribadi sendiri agak terganggu ini dari segi kepakaran karena dulu kita bagi-bagi mata kuliah ini bukan karena kita merasa pakar di situ, cuma kita masing-masing harus pegang satu. Dan kalau disuruh pegang mata kuliah lain, sebenarnya kita bisa juga, cuma kan begitu kita harus diminta mengampu masing-masing semua mata kuliah harus sudah mengampu tahapnya. Jadi kemudian tiba-tiba disuruh bilang pakar lah, itu memang jadi agak beban moral juga karena pertama kita tidak merasa pakar-pakar amat, kedua kita juga bisa saja mengetahui yang lain, juga kita kadang cover mata kuliah lain jika dosen yang mengaku itu tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau saya pribadi ini jadi tadi intinya masukan saya ini untuk kita sebagai astik kita harus segera merumuskan dan share hasil rumusan tentang ilmu yang paling diketahui secara internasional dan juga nasional, kemudian bisa jadikan acuan untuk teman-teman di sini supaya tidak terlalu berbeda rumpun yang diterapkan oleh kita modifin, dan juga mungkin yang belum memahami bisa terbantu supaya tidak meleset dari apa yang mestinya. Kalau saya pribadi sih menyarankan kepada Pak Ridwan dari Universitas Muhammadiyah Mataram diutamakan merumuskan skill rumpunnya itu berdasarkan skill utama dari jurusan perpustakaan. Jadi mungkin tidak semua memang akarnya di situ, tapi harus diutamakan rumuskan yang itu karena jangan sampai yang utama jadi tidak terlalu diperhatikan karena terlalu disesuaikan dengan apa yang disuka oleh masing-masing dosen. Jadi kalau saya bilang ya tergantung apa pendidikan kita terakhir, tapi kan namanya Ridwan kan sudah belajar perpustakaan, anggap saja bisa sudah mengetahui berbagai jenis dan cuma tinggal memilih sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau saya bilangnya diperlukan, bukan yang diminati. Karena kalau diminati jangan-jangan kita cuma pilih yang enak-enak saja, yang kita suka saja, terus ada mata kuliah penting yang tidak dihapus secara serius. Jadi ini perlu diperhatikan persepsi supaya bisa lebih bagus lah membaca rumpun, bukan berdasarkan apa yang disuka, tapi yang perlu segera diampu oleh masing-masing dosen. Jadi itu sekedar masukan yang jadi mungkin perlu ditinjau tadi, terutama organisasi informasi, karena dia sejauh pengetahuan kami itu agak melenceng kalau mata kuliah ada di
mestinya yang tadi jam pengembangan pustaka itu sebenarnya itu adalah turunan dari organisasi informasi. Kira-kira seperti itu. Ya, demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin Pak Ridwan lanjut dulu ya, Bu Maruya. Ini raise hand lagi. Terima kasih Bu Nuri ya. Mungkin saya menambahkan Maya karena tadi saya tanya secara umum dulu ya Pak Ridwan. Saya lihat pola yang dari Pak Ridwan ya dari Universitas Muhammadiyah itu mengumpulkan ya dari apa yang dimiliki dosen baru kemudian dibuat rumpungnya. Kalau saya lihat tadi kesannya begitu ya. Nah sebetulnya kalau kita mau mulai dari nol dari awal, bisa Pak lihat dari rujukan ya yang nanti itu otomatis nanti akan masuk kok semua kompetensi dosen. Misalnya kalau kita dari awal dari mulai kita menyusun kurikulum KKNI kita sudah menggunakan IPLA dari IFA yang guideline IFA 2012 waktu itu. Nah sekarang sudah ada yang 2022. Nah itu setidaknya ada namanya Foundation Knowledge Area itu ada 7 ya. Misalnya di awal itu saya lupa kalau detailnya apa ya, tapi ada Information and Society. Nah itu sebetulnya kan kajiannya umum tuh, itu kayak mengantar ke ilmu perpustakaan ya, dari etika profesi, kemudian komunikasi ada di situ, kemudian ada layanan informasi. Nah itu nanti hal yang berkaitan dengan layanan akan masuk ke situ. Kemudian IT, nah mungkin di Pak Ridwan tadi pada sistem manajemen perpustakaan apa tadi ya. Ini kalau boleh dibahasakan yang lain sebetulnya, tapi intinya adalah itu hal yang berkaitan dengan IT. Itu pun nanti kalau kemudian SDM sudah banyak, IT pun nanti kemudian akan dipisah-pisah lagi. IT-nya itu nanti milik siapa, itu yang core-nya yang mana, kemudian yang lain mana, itu nanti kalau depannya. Tapi intinya itu adalah rumah gedenya itu adalah IT. Kemudian nanti ada tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maya, itu ada organisasi informasi, itu berkaitan dengan klasifikasi, katalogisasi, anything about organisasi informasi lah, begitu ada di situ. Arsip juga boleh di situ Pak, tadi sudah ada. Nah jadi tidak perlu ada tadi yang apa yang paling bawah yang Bu Irma. Nah itu sebetulnya nggak perlu, itu ada di organisasi informasi dan itu nanti akan bisa lagi dibuat spesifik itu. Misalnya kan nggak harus ya ketika ini adalah ini yang sudah pakarannya di bidang klasifikasi, katalogisasi, kemudian dia nanti ambil lagi di arsip, ya, itu kan nanti kan bisa menjadi ya itu sebenarnya terkait ya, cuma mungkin kita mulai dari rumah gedenya tadi, kemudian ada research itu juga termasuk salah satu yang harus ada di FK-nya di IFLA itu ada. Kemudian yang literasi tadi itu ada literasi and learning. Nah di situ itulah rumahnya literasi. Mau literasi informasi, literasi media itu ada rumahnya. Jadi lebih enak Pak nanti kita breakdown itu lebih enak karena itu kita sudah punya rumah-rumah gedenya. Sehingga nanti tinggal dari situ kita lihat ini siapa yang bisa masuk ke kompetensi yang ini. Lebih gampang. Jadi pakai logika yang dibalik. Logikanya dibalik sehingga kita rumahnya nanti akan sama. Setidaknya mirip dengan teman-teman yang lain tadi. Mungkin itu tambahan dari saya ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Baik, terima kasih Bu Maruya yang melengkapi Bu Maya. Pak Ridwan mau merespon dulu? Siap. Oke, terima kasih masukan dari Bu Dr. Himaya. Kebetulan beliau juga mantan dosen saya dulu. Kebetulan beliau ini dosen favorit dulu pas katalogisasi. Tapi nilai saya B dulu, kalau saya tidak ingat untuk katalogisasi. Alhamdulillah sampai Alhamdulillah. Oke. Terkait dengan masukan dari beliau tadi, semua dosen yang lulusannya perpustakaan, bidang perpustakaannya itu benar-benar semua harus menguasai mata kuliah yang diampuhnya karena harus bertanggung jawab dengan bidang itu gitu.
kenapa seperti yang dikatakan Ibu Mardia tadi, benar yang kami susun ini atas acuan itu dosen-dosen yang tiap semesternya itu memegang mata kuliah ini gitu. Walaupun kemarin hasil rapat kami pas menyusun ranting ilmu ini, baru mereka sadar terkait dengan ranting ilmu ini. Oh, harusnya saya begini, harusnya saya begini, harus saya ini, harus saya ini gitu. Jadi untuk menyusun ranting ilmu ini benar-benar harus dibuatkan forum khusus untuk dosen-dosen yang ada di kepakaran perpustakaan tersebut, di bidang ilmu perpustakaan tersebut. Jadi mereka sadar, oh saya tidak mau lagi ngajar ini, saya tidak mau lagi ngajar ini karena bidang saya ini di sini gitu loh. Tolong disesuaikan, nanti ke depannya itu mata kuliah di semester selanjutnya itu saya tidak mau lagi pegang mata kuliah ini karena kajian saya yang sering saya lakukan ini terkait dengan ini, makanya saya harus pegang ini gitu. Jadi acuan kami untuk menyusun ini seperti itu, Bu. Bukan mungkin oke, saya terima. Kami terima mungkin tadi dimasukkan oleh Ibu Dr. Himaya. Benar, kita benar bertanggung jawab terkait dengan bidang perpustakaan. Semua bidang perpustakaan tetap kita kuasai, gitu. Tetapi adanya ranting ilmu itu untuk mengkhususkan bidang apa yang kita fokuskan, gitu, Bu Himaya. Mungkin itu sih masukan saya tadi. Mungkin dari hasil rapat kita terkait dengan peta kepakaran ini, mudah-mudahan ada hasilnya supaya untuk mempersamakan persepsi, tidak ada lagi yang membedakan antara bidang ilmu di Universitas A, Universitas B, dan sebagainya. Kalau bisa nanti ada keputusan dari mungkin dari Prof. Nurdin dan kita semua untuk mempetakan satu ranting ilmu sesuai dengan dosen-dosen yang ada di ilmu perpustakaan ini. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih atas masukan dari Bu Dr. Himaya, Bu Marwiyah. Saya ucapkan terima kasih masukannya. Sekian dari saya, Bu Nuriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mulyadi, Pak Nurdin ada tambahan? Saya silakan. Coba dianu dulu, ditayangkan lagi tadi. Oke, sebentar, Pak. Sambil ditayangkan, cuma saya mau mungkin luruskan tadi Pak Ridwan. Ya. Jadi Dr. Himaya itu dosen saya dulu, bukan mantan dosen saya dulu ya. Oh, siap. Dosen saya. Bukan dosennya dulu kan. Jadi kalau bilang dosen saya dulu nggak perlu pakai mantan dosen saya dulu gitu kan. Ya, karena dosennya itu dulu itu loh. Nah, dosen saya dulu gitu kan. Nggak pakai mantan. Kalau mau pakai mantan dosen saya sekarang gitu kan. Siap. Makasih Pak Prof. Halo Pak Nurdin. Belum kelihatan ya? Oh belum. Coba lihat tadi yang organisasi informasi apa di situ. Sudah Pak, terlihat? Nah ini jadi semuanya saya tadi apa yang disampaikan tadi Bu Dr. Maya tadi dan Bu Marwiyah tadi betul gitu. Nah itu tuh juga tadi mau saya komentari organisasi informasi di atas, tapi justru mata kuliahnya di bawah. Di pengolahan bahan pustaka gitu. Jadi pengolahan bahan pustaka itu sifatnya sebenarnya pada kebijakan di perpustakaan yang bersifat teknis ya. Jadi kalau kita bicara kepakaran itu sebenarnya kita bicara keilmuan ya. Jangan dicampur adukkan dengan karena selama di perpustakaan mungkin di perpustakaan ada bagian pengolahan, nggak seperti itu ya. Jadi kita bicara dengan perspektif. Jadi kepakaran itu perspektifnya pada keilmuannya, bukan perspektif pada teknisnya tadi. Ini bersifat praktisnya tadi, enggak ya. Jadi kepakaran itu ya kita mengacu kepada keilmuannya. Ya tadi udah disampaikan Bu Marwi bahwa salah satunya ya mengacu pada IFLA atau mengacu pada lainnya atau mengacu pada konsep-konsep. Ya, konsep-konsep yang merupakan bagian body of knowledge dari ilmu perpustakaan. Dan tentu ini sangat variatif ya, Di kita itu banyak sekali pandangan kan,
Nah, makanya nanti sekaligus mungkin merespon tadi Bu Dr. Himaya tadi, Dr. Maya ya. Jadi ini memang masih batas pemaparan dulu, Bu Dokter ya. Jadi belum kita menentukan mana standar-standar. Nanti ini kita melihat dulu semua kan. Jadi semua prodi yang mengajukan rantingnya itu kita presentasikan apa adanya itu. Dan kita apa namanya seperti tadi saya sampaikan dari awal ya, pada awal tadi bahwa kita berangkat dari sebuah kesetaraan ya, kesetaraan pandangan ya. Tidak ada yang lebih baik dari yang satu, tidak ada yang lebih jelek dari yang satu. Kita setara karena kita berpikir berangkat dari latar belakang jumlah dosen kita, kultural kita, kemudian kondisi lingkungan kita, itu berangkat dari sana semua. Untuk itulah real originalitas kita masing-masing yang kita paparkan. Nah, nanti itu akan diolah. Nanti setelah semuanya tampil, kemudian kita akan ngolah nanti. Nah, bagaimana mengolahnya nanti untuk mungkin kita ancang-ancang dulu, nanti akan kita buat tim untuk membahas, dan mudah-mudahan kita bisa finalisasi nanti di Mataram pada saat nanti acara Rakernas ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui sekarang, bukan saya menentukan, bukan siapa yang menentukan, tapi kita mengeksplor dulu ya, kayak brainstorming, tapi berangkat dari pertimbangan matang dari masing-masing ya. Nah, kemudian Pak Ridwan, saya sampaikan bahwa memang latar belakang yang saya masukkan itu adalah yang memang tidak bisa diubah gitu ya, berangkat dari yang sudah doktor itu. Yang sudah dokter itu kan nggak mungkin kamu ambil lagi dokter baru gitu kan. Satu dokter aja bikin stres, bikin kalau nggak tahan bisa stroke gitu kan. Nah, sehingga yang sudah dokter, yang sudah punya bidang yang ini, ya kita upayakan bagaimana itu bisa kita akomodir masuk di dalam kepakaran itu, supaya tidak perlu lagi ngambil dokter yang baru gitu kan. Tetapi semangatnya yang akan kita bangun ini adalah memang berangkat dari body of knowledge kita, ya, keilmuan kita, bukan berangkat dari praktisnya tadi, tapi bagaimana body of knowledge ini, keilmuan kita itu bisa bisa di breakdown ya menjadi beberapa kepakaran yang bisa menjawab tadi diferensiasi kultural, ya, diferensiasi populasi, ya, berbagai macam perbedaan-perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu. Tapi artinya dia bagaimana mengakomodir itu, ya. Kita akan melihat setelah teman-teman presentasi ini kan, termasuk yang tadi sebelumnya Pak Ridwan kan dari Papua tadi kan, kita bisa melihat bagaimana kita bisa membaca itu. Saya kira Bapak Ibu bisa membaca gimana kondisinya sana kan. Nah, tetapi bukan berarti kemudian nanti itu kita ikuti semua. Kita akan memberikan standar nanti setelah kita bahas bersama-sama. Nah, kalau nggak presentasi kita nggak ngerti letak belakangnya mereka seperti apa, ya. Nah, jadi seperti itu ya, Pak Ridwan. Dan terima kasih ya atas pengingatannya dari Bu Marwia, kemudian Bu Dr. Maya tadi. Nah, itu saya kira yang ini. Dan mudah-mudahan nanti jadi nanti Pak Ridwan ingat ya, itu teman-teman nanti ya kalau bisa nanti di sana kita bisa menyelesaikan ini ya, untuk kita bisa punya standarisasi ya. Iya, Prof. Oke, gitu mungkin dari saya, Mbak Nuri. Baik Pak. Pak Mulyadi mau menambahkan? Kira masih bisa presentasi atau cukup hari ini, nanti nunggu lagi yang lainnya? Ini tapi dari UIM udah ada Pak Nurdi? Oh, nggak ada, berarti kalau gitu diskusi aja. Ada. Ini UIM ada. Siap. UIM. Oke.
Ya. Anjir. Oh iya, Pak, oke. oke. Sebelum mungkin- lanjut, Prof. Sebelum lanjut, Oke. Prof, izin. Kenapa Lanjut Uim. Izin, Prof. Iya. Izin sama Mbak Nuri ya, bukan Izin, Mbak Nuri. Iya, silakan Pak Ridwan. Bisa saya izin live dulu soalnya malam ini kami ada garap borang prodi IP dan AP kebetulan tanggal 5-6 depan itu Agustus akan diupload. Sebelum itu apakah suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas terdengar Pak. Ya. Jelas sekali. 5 orang dosen home base ini dengan latar belakang yang sama, dan 4 orang ini dosen ini angkatan pertama di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, jurusan perpustakaan. Kemudian yang satunya merupakan adik kelas kami, dan kami 5 orang ini lulusan dari UIN Alauddin Makassar, Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang kebetulan hari ini ketua prodi kami berhalangan hadir, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk mempresentasikan peta kepakaran yang ada di prodi kami. Dan izin saya akan share screen. Nah, dari apa yang kami susun ini ada 5 ranting ilmu, karena kami ini hanya 5 dosen tetap yang kemudian latar belakangnya sama. Yang pertama, ranting ilmu teknologi informasi perpustakaan. Nah, mata kuliah yang mendukung ini otomasi perpustakaan, kemudian desain website perpustakaan digital, teknologi multimedia informasi. Yang kemudian dosen pakarnya ini adalah Pak Laode Rusadi SIP Home selaku ketua jurusan ataupun ketua prodi saat ini. Kemudian selanjutnya, karena ada beberapa juga mata kuliah kami yang berbasis sosial, yang kemudian prodi kami ini berada di bawah naungan Sospol, ilmu sosial dan politik. Yang kedua, ranting ilmu yang kedua itu adalah sosial budaya, perpustakaan dan informasi, yang kemudian mata kuliah yang mendukung ranting ilmu ini inklusi sosial perpustakaan, ekologi perpustakaan, psikologi pemustaka, dan sejarah pustaka dan informasi, yang dimana dosen pakarnya saya sendiri Hermanus IP. Kemudian selanjutnya kami mencoba untuk membuat yang namanya riset kepustakawanan. Nah, ini mungkin mata kuliah yang mendukung ini adalah metode penelitian, pengembangan koleksi perpustakaan, dan juga bibliometrika. Dosen pakarnya Pak Suryadi SIP MIP. Kemudian 4, manajemen dan teknik perpustakaan. Nah, ini mata kuliah yang mendukung itu adalah manajemen dan organisasi perpustakaan, kemudian katalogisasi, klasifikasi, manajemen rekor, dan kearsipan. Yang kemudian dosen pakarnya itu adalah Pak Kamaluddin Mantasa SIP Home MIP. Kemudian terakhir, ya, ini hampir sama dengan yang ada di yang Mataram tadi, ada juga literasi informasi, yang kemudian mata kuliah yang mendukung ini adalah literasi digital, pembudayaan kegemaran membaca, riset media digital. Nah, ini 5 kepakaran dari dosen yang ada di prodi kami. Ini mungkin perlu masukan dari Bapak Ibu semua, karena prodi kami ini merupakan prodi yang masih baru, masih umurnya cukup muda, berdiri 2019, artinya sudah 5 tahun dan sudah 1 angkatan wisuda.
Kemudian dosen yang ada di prodi kami ini, yang home base itu masih semuanya magister. Dan ada sudah 3 orang yang sudah lektor, kemudian 2 orang masih asisten ahli. Kemudian mungkin saya kembalikan kepada Ibu Nur selaku moderator untuk memberikan mungkin ada masukan tambahan dari Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Silakan Bu. Atau mungkin pindah ke Pak Mulyadi, pindah ke Dr. Mulyadi. Oh iya. Jadi saya kembalikan ke Pak Mulyadi. Silakan Pak Doktor. Ya, terima kasih. Izin Prof, Bapak Ibu. Ini Bu Nur kayaknya OTW pulang katanya. Ya, terima kasih Pak Herman sudah menyampaikan paparan tadi terkait dengan ranting ilmu ini. Mungkin selanjutnya kita persilahkan dari Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan masukan ataupun menambahkan yang sudah dipaparkan juga atau mempertanyakan dengan dari pihak WIM Makassar ya. Kami persilakan Bapak Ibu. Sebelum kita nanti meminta Prof Nurdin untuk memberikan masukan. Silakan Dr. Abdul Karim tuh. Pak WD silakan. Ya, Dr. Abdul Karim. Masih mendengar aja dulu Prof. Lagi ngerjain sambil ngerjain penelitian besok ini seminar antara. Jadi sambil mendengar sambil menyelesaikan. Sudah datang belum? Besok ada laporan ini penelitian ini laporan antara. Ini bukan, saya maksudnya sambil mendengar sambil mengerjakan Pak Agus sudah datang belum? Tanggal 1 Prof sampai. Loh. Oh, tanggal 1 sampai. Iya Prof. Tanggal 1. Tanggal 2 baru ini ke kampus. Oh. Iya Prof. Iya Prof. Berarti Pak WD mau mendengar dulu yang lainnya. Iya Prof, izin Prof. Saya menyimak aja Prof. Padahal sebenarnya saya ingin mendengar Pak Karim. Ternyata saya ingin mendengarkan. Pak Bul, saya ini sedikit ya, boleh komentar sedikit ya. Ya silakan. Ini sebetulnya mirip juga dengan yang ingin saya sampaikan, yang disampaikan di yang masyarakat tadi. Tapi ini beberapa rumah besarnya di rumpun keilmuan sebenarnya sudah muncul Pak ya, Pak Irman ya. Ada TI-nya, ada risetnya, kemudian ada layanan atau manajemen. Tadi manajemen dan apa TI ada yang digabung ya. Menurut saya ingin tanya dulu sebentar. Untuk karena ini kan rumpun keilmuan perpustakaan ya, dan ini berada di fakultas sosial dan ilmu politik. Nah, apakah itu untuk mewakili dari kekhasan dari di sosmed tadi, apakah kemudian itu harus muncul di rumpun gitu ya? Karena menurut saya mungkin bisa di mata kuliah ya, bukan di rumpun ya. Rumpunnya tetap pakai ilmu perpustakaan, hanya nanti mungkin bisa mata kuliahnya itu yaitu mata kuliahnya. Suara saya jelas nggak ya? Iya Bu, jelas Bu. Jadi mungkin rumpungnya tetap bisa pakai menggunakan core keilmuan dari ilmu perpustakaan, tapi nanti di pengembangan mata kuliahnya, nah itu mungkin yang menggambarkan sospolnya itu ya. Misalnya tadi kalau yang saya contohkan tadi, kalau misalnya pakai IFLA itu yang di Foundation Knowledge Area kan ada Information and Society. Nah mungkin disitulah Pak bisa mainnya di mata kuliah yang
menjadi kekhasan dari fakultas ya. Jadi apa? Karena kalau kita sama ya, Pak Udin, ya kita ada perpustakaan inklusif gitu ya, itu juga mata kuliah yang kita lahirkan dari apa rumpun keilmuan dari layanan, karena itu adalah kekhasan kami, karena kami adalah kampus inklusif, karena bisa menurut saya kok bisa dikeluarkan dari rumpun keilmuan yang tetap murni perpustakaan, tapi nanti itu di mata kuliah itu bisa dikeluarkan. Di kami ada banyak yang begitu tuh, misalnya Jawa itu ya, kita ada beberapa mata kuliah itu yang itu karena apa? Kekhasan kami. Nah, kemudian yang kedua, kembali ke core-nya ilmu perpustakaan. Kalau kita kuliah ilmu perpustakaan itu kan core-nya itu adalah organize, ada layanan, ada TI, ada koleksi, ada manajemen. Nah, jadi menurut saya ya minimal ada itu ya. Tadi manajemen sudah ada Pak, ya manajemen. Ya manajemen pun bisa kita bagi, ada manajemen informasinya yang itu yang bukan TI ya. Jadi kalau mau ditambah yang TI juga bisa, tapi itu kan sudah punya di UIM tadi sudah punya rumah sendiri untuk TI ya, jadi bisa masuk ke situ. Habisnya ada manajemen yang itu kelembagaan, manajemen lembaga itu belum muncul karena tetap itu masih core kita juga. Nah, menurut saya itu saja. Kalau yang lain kayaknya sudah secara umum itu sudah ada. Itu saya tadi yang core yang mengandung fakultasnya itu mungkin dikeluarkan sebagai mata kuliah saja. Kecuali itu sudah kesepakatan di universitas ya, saya nggak tahu, tapi core keilmuan kita itu jangan sampai justru hilang. Saya kira itu saja Pak. Sudah sedikit Pak ya, atau sudah banyak tadi ya? Maaf. Terima kasih Pak Mo. Ya, makasih Bu Maria sudah memberikan masukan ya terkait tentang kepakaran ini, bahwa memang sesuai dengan core keilmuan perpustakaannya juga, kalau bisa memang semuanya bisa tercover oleh para pakar-pakar di dosen yang ada di lembaga kita masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silahkan Pak WD1 Curup nih, Pak Roni Rodin, kira-kira masih ya? Silakan Pak Roni kalau ada ingin mau dinambahkan atau beri masukan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Umum ASDIP Profesor Nurdin Logo dan seluruh pengurus ASDIP dan Bapak Ibu dosen ASDIP yang kami banggakan. Menyimak dari beberapa presentasi dari teman-teman kita tadi, memang secara umum apa yang disampaikan dan ditanggapi oleh Ibu Maruya dan juga teman-teman yang lain tadi, memang kami juga melihat di ranting keilmuannya itu masih seperti berbentuk mata kuliah gitu kan. Mungkin itu perlu kita cermati bersama supaya nanti ada kesamaan dalam memahami tentang ranting ilmu. Kemudian yang kedua, mungkin kami ingin bertanya juga nih kepada Prof berkaitan dengan konsorsium keilmuan. Nah, apakah nanti hal ini dalam penentuan ranting keilmuan ini nanti ada nggak kaitannya dengan konsorsium keilmuan baik secara umum di tempat masing-masing maupun di ASDIP sendiri nanti? Mungkin itu yang kami sampaikan Pak Mul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak WD sudah memberikan ada satu pertanyaan terkait dengan apa tadi ya, konsorsium keilmuan. Nanti kita minta Prof Nurdin untuk memberikan pencerahan ya. Kemudian tadi yang terkait dengan ranting tadi ya, memang dari beberapa pemaparan termasuk dari kami juga kemarin dari Wendra dan Patah itu munculnya mata kuliah gitu masih belum
belum ketemu apa yang ranting yang apa yang mungkin yang kita maksudkan, yang kita diskusikan ini. Tapi seperti yang Prof sampaikan tadi juga, bahwa kita memang ini kan mencari apa artinya mencari dari setiap perguruan tinggi untuk memaparkan apa adanya, lalu kemudian pada akhirnya kan yang seperti Prof bilang bahwa kita memang akan membuat standar ya, standar. Bahkan mungkin kalau harapan saya pribadi, kalau bisa memang nanti ada muncul lagi buku terkait dengan rumpun ya, standar rumpun, kemudian cabang, bidang, cabang, dan ranting ilmu perpustakaan. Jadi itu memang pada selanjutnya nanti pada saat ada yang ingin mencari kepakaran, kita sudah tinggal melihat standar dari asosiasi kita. Jadi itu mungkin harapan yang ini. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung ke Prof ya, karena tadi juga ada pertanyaan juga dari Pak Widi dari Curup ya, kemudian juga mungkin dari Bu Marwian juga bisa di ini. Silakan Prof. Oke, terima kasih Pak Dr. Mulyadi. Mungkin saya nanti konsorsiumnya nanti ya ke anu dulu, yang didahulukan ya. Iya, Bro. Jadi sebenarnya ini kalau UIM kan masih masih mudah sekali ya untuk mengatur kepakarannya mengikuti basis ya body of knowledge secara ya mungkin bisa dianggap agak rigid dikit gitu kan. Pertama, jumlah dosennya masih sedikit kan. Kedua, maksudnya belum ada S3-nya kan. Yang sudah S3 itu yang kita tidak bisa itu loh. Kita sulit karena kita harus mengikuti topik disertasinya itu loh, supaya tidak mengalami kesulitan nantinya gitu kan. Jadi harus kita mencari memutarkan gimana supaya bidang doktornya itu betul-betul bisa terkait dengan kompetensi prodi itu ya biasanya yang membuat kita agak harus berpikir lama untuk menemukan bentuk kepakaran yang integratif kan. Kemudian yang kedua, karena ini masih dosennya dikit, itu jangan terlalu semua mengambil mata kuliahnya gitu kan. Nggak harus muncul semua. Kalau nanti ada mata kuliah yang dimiliki sendiri, munculkan kepakaran ya mungkin belum ada dosennya itu. Berarti itu kan lowongan gitu kan. Kalau nggak ada semuanya, kepakarannya udah utuh semua, berarti nggak ada lagi mau diangkat itu loh. Nah, kalau analisis anjabnya kan begitu. Ini ada kepakaran, kita punya mata kuliahnya ini, belum ada dosennya. Itulah yang diajukan, bahwa kita masih butuh dosen itu loh. Nah, kalau semuanya sudah utuh gitu kan, udah lengkap gitu kan. Kenapa? Karena sudah dipaksakan masuk semua ke mata kuliah yang dibentuk tadi, jangan gitu kan. Nah, itu. Nah, karena tadi masih S2, saya kira gampang sekali gitu. Sesuaikan aja di situ. Nanti ngambil S3, ya udah. Nanti kepakaran yang tadi dirancang kan. Nah, kemudian yang ya keunikannya tadi ya, keunikan sesuai dengan prodi fakultasnya itu biasanya ketika kita punya dosen yang diimpor kan dari sana, tapi karena dia menjadi home base kita dan pingin mengabdi di prodi kita gitu kan, bukan home base yang lainnya, maka kita mau tidak mau kita memperhatikan gitu. Dia misalnya dari ilmu sosial politik, gimana caranya? Nah, disitulah baru kita carikan gitu loh.
Karena kalau murni perpustakaan gelabakan gitu kan, maka dicarikan bentuk kepakaran yang integratif ya, atau interkoneksi keilmuan, atau katakanlah kayak multidisiplin kan, interdisipliner, maka kita masukkan di situ gitu kan, itu kepakaran. Nah, makanya kalau menurut saya tadi ini coba, tapi karena ini ini kan masih presentasi semua kan, nanti tentu ketika melihat nanti macam-macam punya teman-teman yang lain, itu saya kira nanti bisa disesuaikan ya. Kita berharap nanti segera ada standar ini, dan saya kira tadi bagus juga yang disampaikan tadi Dr. Mulyadi ya, tapi kita sebenarnya sudah ada bukunya, fondasi itu sebenarnya dari sana itu semua lahir standar. Kalau mau dibuat lagi nanti ada satu buku tentang standar sebenarnya body of knowledge ya, keilmuan itu nanti akan melahirkan standar-standar kepakaran itu gitu kan. Nah, tapi coba mungkin coba tadi ditayangkan tadi ininya. Ini Prof. Nah, jadi saya kira tadi seperti yang disampaikan Bu Mari betul gitu. Jadi jangan langsung masuk ke ini. Ini kan Pak Herman ya, sosial budaya perpustakaan dan informasi. Ini Prof, kami ini mencoba mengelompokkan beberapa mata kuliah yang ada di prodi kami. Kemudian kami kelompokkan menjadi ini rumpun ranting ilmu, Prof. Misalnya ini inklusi sosial, ekologi perpustakaan, psikologi pemustakaan, ini lebih ke ini mungkin bicara tentang sosial budaya, makanya dikelompokkan seperti ini. Mungkin kemudian ini ada beberapa mata kuliah bibliometrika, kemudian metode penelitian, kelompokan di riset kepustakawanan, dan ini manajemen dan kelembagaan perpustakaan ini, yang beberapa mata kuliah yang ada di prodi kami, manajemen dan organisasi perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi, itu kami kelompokkan menjadi manajemen dan kelembagaan perpustakaan yang menjadi kepakarannya Pak Kamal, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang apakah nanti kayak misalnya masuk kelembagaan itu loh. Nah, klasifikasi manajemen record, katalogisasi, apakah itu masuk di sana gitu kan? Nah, secara keilmuan nanti itu kan semestinya kayak katalogisasi itu kan masuknya di organisasi informasi gitu kan. Manajemen dan organisasi perpustakaan. Mungkin ya manajemen perpustakaan gitu kan. Klasifikasi manajemen rekod dan kearsipan, itu kan masuk ke organisasi informasi itu semuanya. Kayak misalnya katalogisasi masuk di mana itu? Manajemen nggak masuk, kelembagaan perpustakaan nggak masuk gitu kan. Jadi seperti tadi sampaikan juga Dr. Maya tadi, jadi turunan-turunan dari ke rumpun ilmu tadi itu harus diperhatikan gitu kan. Apalagi ini kan jumlah dosennya masih sedikit, ambil aja yang organisasi informasi, ada katalogisasi, klasifikasi ya, klasifikasi manajemen kearsipan ya. Atau misalnya nanti ngambil misalnya manajemen perpustakaan, kira-kira nanti yang berhubungan dengan manajemen perpustakaan itu apa? Ya mungkin tadi kelembagaan ya. Itu nanti kalau misalnya jangan dipaksakan gitu kan, apalagi kan dosennya masih dikit. Literasi formasi gitu kan, riset kepustakawanan, kemudian ke atas. Pertama ini Prof, teknologi informasi perpustakaan ya. Sosial budaya perpustakaan informasi, sebenarnya itu kalau memang ada dosen itu loh, maksudnya yang backgroundnya apa, tapi dia dimualafkan lah istilahnya itu loh.
Oh iya, siap. Karena dia masuk ke kita dan dia sudah S3, nggak mungkin dia ngambil S3 lagi kan. Ya. Maka kita harus carikan, kalau nggak menjadi masalah gitu kan. Artinya kan semua yang mengajar itu relevan dengan bidangnya gitu kan. Mungkin ada yang nggak relevan, nggak menjadi masalah, tapi secara umum yang mengajar relevan gitu loh. Ada yang relevan gitu kan. Jadi dosen yang mengajar itu yang diajarkan itu relevan dengan bidangnya. Tapi ada yang nggak relevan, nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah masuk, ada yang relevan gitu loh. Jadi saya kira itu aja. Tadi ada beberapa itu, tapi biasalah gitu kan. Tapi nanti kita bisa nanti melihat nanti pemetaan standar-standar itu nanti ujungnya kan tinggal lihat, misalnya katakanlah organisasi informasi, kita buat misalnya salah satunya. Jadi mata kuliah yang ada di seluruh prodi itu kira-kira bisa kita masukkan ke situ nanti. Yang mana bisa, di mana masuk, bidang-bidang itu bisa masuk. Nah, tinggal nanti pilihan teman-teman. Oh, saya ke sini gitu kan. Di prodi kami ada mata kuliah ini, tapi mata kuliah ini nggak ada di prodi kami, nggak menjadi masalah gitu. Ya. Nah, terutama tadi UM itu saya kira jangan membatasi. Nanti kalau gitu dosennya dikit terus gitu kan. Karena ada mata kuliah jadi dipaksakan untuk mendukung semua yang dibuat sendiri gitu kan. Jadi saya kira clear gitu ya untuk sementara ya Pak Herman ya. Tapi saya kira udah bagus tadi itu, udah lumayan gitu kan. Tapi biasalah nanti kan ya, nanti kita akan diskusikan lebih jauh ya. Nah, kemudian terakhir konsorsium keilmuan ya. Itu sebenarnya kan itu akan membantu kita memetakan kan keilmuan kita, karena kita ini kan katakanlah sebenarnya hampir ya kita dari dari berbagai prodi yang memiliki latar belakang yang berbeda gitu kan, yang kemudian sama-sama ingin mengembangkan bidang ilmu perpustakaan ini justru sebenarnya nanti akan memperkaya. Nah, tetapi lagi-lagi itu nanti harus ada betul-betul standar yang sedikit lebih rigid gitu kan. Mungkin nanti sekitar puluhan gitu kan. Yang menjadi pegangan kita, dosen-dosen muda kita dan dosen-dosen yang akan nanti menjadi dosen di kita itu loh. Nah, karena saya barangkali mungkin kedepannya itu ranting ilmu itu akan langsung masuk di sister gitu kan. Tinggal nanti orang milih mana gitu kan. Malah sudah lebih bagus kalau seperti itu. Tetapi bukan berarti ketika kita punya kepakaran tadi kemudian menghalangi sama sekali kita tidak menyentuh bidang yang lain, tidak itu loh. Kita bisa ngaitkan itu loh. Integrasi, interkoneksi bidang itu. Nah, salah satu contoh sering saya sampaikan gitu kan, yang misalnya bidang ekonomi, bidang politik gitu kan. Nah, itu kan beda betul kan, bahkan beda ininya kan, beda keilmuannya gitu kan. Nah, tetapi rumpunya sama-sama ilmu sosial gitu kan. Bahkan beda pun bisa diinterkoneksikan. Ekonomi politik kan, untuk memprediksi sebuah ekonomi kalau nggak ngerti politik, dia bisa pasti salah itu kan. Makanya orang menulis, orang politik, orang ekonomi itu dia bisa menulis berhubungan dengan politik gitu kan. Atau orang politik sama juga, orang politik memprediksi terkait dengan kondisi politik tanpa memahami fondasi ekonomi misalnya, memahami sedikit tentang ilmu ekonomi, ya bisa salah juga gitu kan. Makanya dibutuhkan ada interkoneksi atau interdisipliner tadi, keilmuan tadi, atau bukan kalau tadi konsorsium keilmuan tadi pada bidang yang sama tapi beda kepakaran. Nah, itu nanti ada
apa namanya interbidang itu loh. Nah, misalnya orang ahli organisasi informasi, tapi juga mengaitkan dengan perkembangan teknologi informasi misalnya. Nah, kalau hanya organisasi informasi tidak menghubungkan dengan teknologi informasi misalnya, nanti juga akan ketinggalan itu loh. Untuk membaca kebutuhan masyarakat kan, organisasi informasi kalau nggak ngerti teknologi, artinya orang organisasi informasi yang kepakarannya organisasi informasi tadi itu juga sedikit banyak harus belajar tentang teknologi perpustakaan. Tetapi bukan berarti kemudian dia harus mengatur itu ke sana, tapi tetap fokus kepada bidang organisasi informasi. Pokoknya betul-betul yang organisasi informasi itu dihabis betul gitu kan, dikunyah semua gitu kan. Tetapi jangan hanya sebatas di situ gitu kan. Harus juga mencari angle-angle organisasi informasi yang mengaitkan dengan teknologi gitu kan. Nah, supaya di dalam pengembangan kepakarannya itu tidak ketinggalan itu. Nah, karena adanya perkembangan teknologi akan mengubah kebutuhan itu loh. Nah, maka orang akan tersadar pada kepakarannya itu kalau dia mengaitkan dengan bidang yang lain atau mengaitkan dengan ilmu yang lain itu loh. Nah, karena perkembangan kebutuhan masyarakat itu yang perlu kita ikuti. Nah, kalau hanya pada kepakaran kita sendiri, kita akan ketinggalan itu. Kita akan sadar ketika kita mengaitkan, menginterkoneksikan atau menginterdisiplinerkan dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, konsorsium keilmuan ini akan membantu kita, sebenarnya akan membantu memetakan sambil tadi membangun jejaring keilmuan itu dengan konsorsium keilmuan itu. Jadi meskipun kita sudah punya kepakaran, bukan kemudian membatasi saya tidak akan ini dengan bidang itu enggak itu. Sama sekali tidak menutup itu loh. Sama sekali tidak menutup bidang-bidang yang lain atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dengan adanya konsorsium keilmuan tadi justru akan memperkaya kita. Tetapi jangan sampai dengan konsorsium keilmuan itu justru memudarkan itu loh. Saya khawatir itu memudarkan kalau kita nggak paham, kita nggak punya kepakaran, artinya jadi apa itu yang istilahnya di laut itu, jadi angin dari barat dorong ke timur, angin dari timur dorong ke barat lagi, jadi dia nggak punya pijakan itu loh. Kenapa? Karena nggak punya kepakaran gitu. Nah, tapi kalau hanya kepakaran nggak punya masuk dalam konsorsium keilmuan, dia ketinggalan juga gitu. Nah, anggaplah asosiasi kita ini itu satu bentuk dari konsorsium keilmuan ya untuk memperkaya kita di dalam bidang-bidang ini dan dari berbagai latar belakang keilmuan itu. Jadi saya kira seperti itu ya Pak WD ya. Ya. Saya kira itu dari saya Dr. Mulyani. Ya, terima kasih Prof ya. Jadi ini malam ini tambah pengetahuan baru ini masalah ada konsorsium ini kan karena memang di di universitas juga misalnya ada pedoman konsorsium keilmuan fakultas misalnya adab dan humaniora. Jadi tadi kalau sekilas ngelihat dari Prof itu saya pikir tidak berseberangan kan, malah justru kepakaran juga mungkin tadi dibilang mungkin melihat keselarasan dari konsorsium yang ada yang sudah ditetapkan dan diputuskan atau ditandatangani oleh rektor biasanya kan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kalau dalam masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita kan ada satu lagi dari Prodi Library Informasi Sains dari IAIN Kerinci ya. Tapi ada nggak? Sepertinya hadir di sini nggak ininya?
kayaknya nggak hadir dan memang juga sudah malam kan? Oh iya, berapa ya? Iya. Jadi mungkin nanti dijadwal lagi, mungkin nanti ada dengan temennya lah ya. Iya, bro. Kalau memang ada mau bertanya atau mau ini lain 5 sampai 10 menit boleh lah gitu kan. Iya. Baik, silakan juga selama bergabung ini ada Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu itu dari Tarumanegara. Tarumanegara ya. Pustakawan tapi sangat sangat tertarik untuk melihat perkembangan keilmuan kita bidang perpustakaan. Selamat bergabung ya Mbak Ayu ya. Iya, terima kasih Pak Nurdin. Selamat malam Bapak. Ya. Udah ngantuk kelihatannya suaranya. Iya Pak, enggak gitu, baru pulang. Oh, baru pulang. Oh. Silakan dari yang lain, masih ada nggak ini? Ada Bu Akhisna ini dari Real, dari Raden Intang. Hidup Real. Bu Agnes, ya silakan Bu. Ada ini. Halo, Ibu Agnes. Mungkin ini atau itu ada Pak Nur Arifin dari siapa? Dato Karama, mungkin ada mau sudah presentasi belum ya? Dato Karama, Pak Nur Arifin. Dato Karama belum ya? Belum apa sudah? Belum nampaknya. Belum ya? Belum kayaknya. Belum nampaknya. Nanti diingatkan Kaprodinya. Unceng aja udah jam berapa di Unceng itu? Udah jam 12 itu. 12 berapa ya? Di Papua, luar biasa Pak Purnong. Mungkin kalau memang udah selesai, mungkin gitu aja mungkin ya. 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 Berarti ini Prof ya? Ya. Ya. Baik. Ya, ditutup aja mungkin ya. Nah, namun sebelum ini mungkin saya menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya ya untuk kita bincang-bincang. Dan harapannya itu sebenarnya sebelum acara Mataram itu ini sudah dipresentasikan semua, karena kita menunggu semua presentasi dulu, dan saya sudah minta membuat matriks ya oleh Pak Nasrullah untuk memasukkan semua kepakaran itu disertai dengan mata kuliahnya. Itu tinggal nanti kita kira-kira mana perlu nggak tim kecil atau tim besar ini untuk mendiskusikan kira-kira mana-mana yang kita jadikan terminologi kepakaran itu loh. Ya tentu saja nanti misalnya ini dasarnya ini kan kita ngambilnya dari sini. Tapi yang mudah-mudahan bisa selesai ya, mungkin nggak harus selesai tapi berapa persen ya. Mungkin Dato Karama itu tolong nanti disampaikan prodinya untuk bisa dipresentasikan. Pak WD juga Pak Winsu juga belum ya, Pak Abdul Karim ya belum presentasi juga kayaknya. Sudah Prof. Oh sudah ya? Sudah sebenarnya. Oh sudah ya Bu Retno, kemarin maaf saya lupa. Biasanya itu memang Winsu itu selalu the first ya. Iya, the first. The first sekarang udah yang ketiga kali lupa the first. Iya Bro. Yang belum itu kayaknya Winsaizu ya. Monggo Bu Nisa nanti disampaikan kaprodinya ya untuk bisa presentasi. Juga Winreal kayaknya belum ya. Tolong Bu Aisyah ya, Ahisna bisa nyampaikan ya untuk memanfaatkan minggu depan ya untuk bisa presentasi, karena saya kira ini kita memperkaya ya wawasan kita dengan presentasi dari teman-teman semuanya. Jadi gitu mungkin ya dari saya. Sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada kesempatan ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Nurdin yang sudah memberikan banyak pencerahan masukan terkait dengan 3 prodi yang sudah memaparkan kepakaran atau ranting keilmuannya. Selanjutnya juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih tetap bertahan ya. Jadi ini apapun yang kita lakukan ini adalah sebagai tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai yang bergelut di bidang keilmu perpustakaan ini, dan mudah-mudahan kita ikhlas semua ya. Kita bahkan kalau bahasa saya itu ada mewakafkan pemikiran dan lain kita untuk kemajuan ilmu perpustakaan ini adalah satu kebanggaan ya menurut saya. Jadi mudah-mudahan terima kasih, mudah-mudahan dari semua yang kita lakukan bersama juga menjadi nilai ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut lagi di diskusi berikutnya yang nanti akan disusun lagi oleh sekretaris dan mungkin dari arahan dari Pak Ketua Umum Pak Prof ya. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.